Pernah nggak sih kalian merasa repot harus bolak-balik ke kantor desa cuma buat ambil formulir atau sekedar tanya informasi? Nah, di video kali ini saya akan membedah sebuah solusi digital yang bakal memudahkan hidup kita sebagai warga, yaitu website Sistem Informasi Desa. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara kalian bisa akses informasi, lapor pengaduan, sampai download formulir administrasi langsung dari HP atau laptop kalian tanpa harus antre di kelurahan. Dan khusus buat kalian para pengelola data desa, tetap di sini sampai akhir ya, karena saya akan kasih sneak peek singkat tampilan back-end-nya. Yuk, langsung kita bedah. Oke, kita bisa mulai langsung dari tampilan di depan ya. Ini adalah tampilan beranda. Di sini terlihat ya, ada selamat datang di Desa Sukamaju. Ya, ini versi demo ya. Ada sistem informasi desa terpadu. Lalu ada pelayanan untuk kamu. Ini lokasi di Indonesia, desa yang asri dan melayani sepenuh hati. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada data kependudukan, statistik desa. Ya, data kependudukan terkini yang mencerminkan pertumbuhan masyarakat desa. Wah, di sini bisa terlihat ya, ada total penduduk, ada kepala keluarga, ada juga jumlah laki-lakinya berapa dan jumlah perempuannya berapa. Wah, ini sangat interaktif ya, dan tampilannya modern sih saya lihat. Nah, kita scroll lagi ke bawah, ada pelayanan publik nih, ada layanan desa, berbagai layanan administrasi dan informasi untuk kemudahan masyarakat. Di sini ada beberapa layanan ya, ada pengurusan kartu nikah, KTP, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, dan pengurusan nikah dan yang lainnya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ya untuk semua layanan yang tersedia. Kita scroll ke bawah lagi, ada berita dan informasi. Ya, kabar terbaru nih dari Desa Sukamaju. Nah, nanti di sini akan tampil ya berita-berita terbaru mengenai apa aja yang sedang terjadi di Desa Sukamaju nih. Nah, kita bisa scroll lagi ke bawah, ada potensi desa ya, potensi dan UMKM, produk lokal dan potensi unggulan yang menjadi kebanggaan desa. Nah, di sini akan tampil nih beberapa ya potensi dan UMKM dari desa. Mungkin di sini seperti ada batik gondes, ada kopi lereng, ada pasar cilik, nah, hidroponik. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan ya potensi desa dan UMKM yang terdapat di Desa Sukamaju. Nah, nanti kita bisa jelajahi semua potensi atau UMKM-nya di sini nanti ya. Kita coba lagi scroll ke bawah. Nah, ini ada galeri desa, yaitu dokumentasi kegiatan, momen-momen berharga dari berbagai kegiatan desa. Nah, di sini mungkin akan tampil ya beberapa foto-foto dokumentasi kegiatan terbaru dari Desa Sukamaju. Kalau mau lihat semuanya bisa di sini ya. Kita scroll lagi ke bawah. Oh, di sini ada hubungi kami, sampaikan aspirasi, keluhan dan saran Anda untuk kemajuan desa. Nah, ini kayaknya fitur yang bagus banget ya. Soalnya ada bagian untuk mengadu ya, buat pengaduan. Kalau misalkan ada jalan yang rusak atau misalkan kejadian apa yang butuh ditangani oleh perangkat desa, bisa kita buat aduannya di sini ya. Bisa juga lewat WhatsApp atau telepon dan juga email. Nah, di bawahnya banyak lagi informasi seperti informasi utama dan navigasi dan transparansi dan kontaknya ya. Itu untuk tampilan beranda. Nah, kita bisa lihat juga di bawah kanan ini ada kecil ya. Ini sebagai live chat ya. Nah, live chat ini bisa menggunakan AI di sini. Nah, kita bisa di sini ngobrol dengan AI ya untuk menanyakan sesuatu perihal informasi desa gitu. Jadi nanti otomatis pertanyaan kalian akan dijawab oleh AI. Nah, kalau misalkan kalian ingin sama perangkat desa secara langsung ya, sama aparaturnya, kita langsung aja bisa menggunakan WhatsApp di sini. Nah, nanti kita bisa membuka WhatsApp web ya untuk bertanya dengan aparatur perangkat desanya secara langsung. Seperti itu untuk tampilan beranda. Oke, kita lanjut ke atas sini ya. Di sini ada pemerintahan, ada wilayah dan data, transparansi, ekonomi, dan konten. Kita lihat di pemerintahan itu ada profil desa, pastinya ini informasi lengkap tentang desa. Ada perangkat desa, yaitu struktur organisasi, BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kita coba cek satu-satu ya. Yang bagian profil desa ini bisa terlihat ya, ada luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan jumlah ini laki-laki ya, harusnya ada perempuan di sini satu. Visi dan misi, ada sejarah singkat, ada batas wilayah, dan juga ada ini Google Maps ya, bisa kita klik nanti. Lalu juga ada struktur organisasi, ada perangkat desa dan BPD-nya yang aktif nih ya. Kita scroll ke bawah lagi, ada lembaga desa, di sini ada lembaga pemberdayaan, ada PKK, Karang Taruna, dan BUMDes. Kita scroll ke bawah lagi ya, seperti biasa ini juga ada kontak lagi ya. Kita lanjut ke bagian perangkat desa. Ini menampilkan orang-orang aparatur perangkat desa ya. Seperti ini saja. Ini bisa kita filter dari jabatannya di sini. Lalu ya ini ada total perangkatnya berapa dan jabatannya ada berapa. Lanjut ke BPD.
Nah, ini udah di BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, di sini ada tampilannya ya. Total anggota, ketua, wakil ketua, sekretaris. Ini ada filter jabatannya, ada anggotanya di sini tertampilkan di sini yang aktif. Ya, seperti itu saja untuk BPD. Kita lanjut ke lembaga. Lembaga di sini bisa terlihat ada total lembaga 4, ada pengurusnya 11, jenis lembaga 4, aktifnya 4. Tampilannya sungguh ini ya informatif sekali. Di sini ada filter ya untuk mencari lembaga yang ingin dicari. Seperti di sini ada LMPMD dan yang lainnya. Ini bisa kita lihat di sini ada deskripsinya dari lembaganya, ada emailnya, ada alamatnya di sini. Ini juga bisa kita lihat ada pengurusnya, orang-orangnya, ada visi misinya juga ya. Ini juga ada pengurusnya di sini, visi misinya juga ada. Tampilannya seperti itu ya kurang lebih untuk lembaga. Oke, kita lanjut ke bagian wilayah dan data. Ada wilayah, informasi pembagian wilayah, demografi, data kependudukan desa, sejarah desa, fasilitas umum desa. Kita cek di wilayah dulu. Nah, di sini wilayah Desa Sukamaju, ini struktur wilayahnya. Di sini terlihat ya total dusun 7, RW-nya 13, RT 66 dan kepala keluarga ada 11 ribuan. Ini ada daftar dusunnya ya, daftar dusun. Ini ada RW 1, ada ketuanya, ada kepalanya di sini. RW-nya berapa? 10.000 kakak, 100.000 jiwa. Ini nama-nama dusunnya beserta deskripsinya ya. Ada 2 RW di sini. Ada 2 RW, ada 3 RW. Ya ada sekitar 7 dusun. Seperti itu. Untuk tampilan dusun seperti ini. Lalu kita ke demografi. Di bagian demografi ini kita bisa lihat ya total penduduknya 19 ribuan, kepala keluarga 12 ribu, laki-laki 6 ribuan, perempuan 12 ribuan. Ini untuk periode 2026 nih ya. Lalu di sini ada filter ya, ada ringkasan, ada usia, ada pendidikan, pekerjaan, agama. Ini ringkasannya seperti ini. Laki-lakinya berjumlah 6.000 jiwa, perempuannya 12.000 jiwa, ditampilkan juga diagram. Beserta di sini ada persenannya juga. Ada mutasi penduduk ya, di sini ada yang lahir, ada yang kematian, ada pendatang, ada yang pindah. Ini data tersedia untuk tahun, bisa dilihat ya untuk tahun-tahunnya nanti. Kita lanjut ke sejarah. Nah, sejarah ini bisa dilihat ya, ini kisah desa di sini. Ini pesanggrahan gitu. Ini kita bisa tampilkan di sini kisah desanya seperti apa. Lalu di sini juga ada timelinenya ya, lini masa perjalanan desa dari awal lalu sampai yang terbaru seperti itu. Lalu di sini ada semacam ini ya, quote gitu ya, kutipan. Kita lanjut lagi ke fasilitas. Nah, di bagian fasilitas ya, berbagai fasilitas umum yang tersedia untuk masyarakat desa. Ini ada 44 fasilitas tersedia. Ini bisa kita filter juga, ada pendidikan, olahraga, ada umum. Bisa kita cari juga ya di sini untuk nama fasilitasnya apa. Ini kita bisa filter di sini, tinggal diklik saja. Misalkan di sini ada baling, ada ekstandon air Belanda, gardu induk, ada lapangan olahraga, ada kebun dan yang lainnya banyak sekali di sini. Tampilannya seperti ini ya. Cukup memudahkan untuk mencari fasilitas yang ingin kita cari ya. Ada nama, bisa difilter juga ya berdasarkan kategori. Untuk fasilitas seperti ini. Kita lanjut ke bagian transparansi ya, tab transparansi. Di sini ada APBDes, anggaran pendapatan belanja, ada IDM, indeks desa membangun, ada SDGs, Sustainable Development Goals, ada PPID, layanan informasi publik. Kita langsung ke yang pertama dulu, APBDes. Nah, di sini ada anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2026. Ini ikonnya cukup interaktif ya, memperlihatkan ada yang kenaikan, ada yang keturunan gitu, ada selisihnya. Di sini ada ikon raca gitu ya. Ini ada realisasi anggaran. Lalu di bagian sini ada pendapatan ya. Pendapatannya di sini dari dana desa sejumlah ini, ada PAD sejumlah ini, dan belanjanya bisa kita lihat juga di sini. Belanja pegawai sejumlah ini. Transparansi untuk masyarakat seperti itu. Lanjut ke IDM, indeks desa membangun. Nah, ini indeks desa membangun ini bisa lihat ya data tahun 2026, capaian pembangunan desa berdasarkan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Skornya seperti ini. Status desa berdasarkan capaian indeks desa membangun tahun 2026. Mandiri ya, dimensi pembangunan, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan. Di sini juga ditampilkan yaitu definisi IDM itu apa. Ini ada klasifikasi statusnya seperti ini. Ini sebagai informasi tambahan. Lanjut kita ke SDGs. SDGs desa, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Ini rata-rata capaian 14,1% nih. 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini masih belum terlihat ya isinya apa. Saya klik, ada di bawahnya ya. Tanpa kemiskinan. Kita bisa klik di sini untuk melihat apa indikatornya tanpa kelaparan. Persenan seperti itu.
Kehidupan sehat dan sejahtera 35%. Berkurangnya kesenjangan, belum ada indikator. Di sini mungkin bakal ditunjukkan ya ikon-ikon interaktif atau gambar untuk menunjukkan judul dari ininya, tujuannya nih ya, tujuan 1, ada tujuan 2, seperti itu. Ini untuk SDGs desa. Nah, ini ada definisi dari SDGs. Lanjut ke PPID. PPID desa, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di sini ada 5 kategori dan 22 dokumen. Di sini seperti informasi ya, informasi-informasi yang bisa diakses oleh warga desa. Di sini ada tes, ada profil, ada laporan. Di sini juga bisa langsung kita unduh ya. Tinggal diklik aja, nanti akan mengunduh file yang bersangkutan seperti data demografi, bisa langsung diunduh di sini. Ini ada informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, informasi dikecualikan, dan laporan publik. Ini adalah definisi PPID dan hak masyarakat. Itu untuk bagian transparansi. Lanjut ke bagian ekonomi ya. Kita lanjut ke bagian ekonomi. Di sini ada potensi desa ya. Nah, potensi desa ini seperti menjadi fitur unggulan ya di sistem informasi desa by Ozolab. Nah, di sini bisa kita lihat ya, cari potensinya. Misalkan kita ingin mencari UMKM apa, atau misalkan tempat wisata apa. Ada filternya ya, ada penginapan, akomodasi, pertanian, produk unggulan, UMKM, dan wisata. Kita bisa klik aja untuk mencari sesuai dengan filternya. Ini bagus banget ya untuk mengenal lebih dalam desa kalian tuh ada apa aja sih gitu. Nah, di sini bisa daftarkan usaha ya. Jadi kalau misalkan para warga punya usaha dan ingin menampilkan usahanya di sini gitu kan, supaya banyak warga yang berkunjung, membantu juga dalam peningkatan perekonomian, bisa dihubungi di sini ya untuk penambahan usaha kalian. Oke, kita lanjut ke UMKM. Nah, di UMKM ini ya, kita bisa lihat ini ada kopi Malang nih, hanya satu ya. Kalau misalkan nanti sudah banyak, kita bisa juga cari produk di sini, misalkan mau nyari kopi atau kerupuk atau semacamnya, oleh-oleh. Kita coba klik yang ini ya, kopi Malang. Nah, harganya di sini 50.000 per pieces, ketersediaan stok 1. Di sini terlihat ya informasi usahanya dari NIB, kapasitas produksi, SPP IRT, dan segmen pasar. Di bawahnya ini juga ada sertifikasi ya, apakah dia sudah halal, udah BPOM, udah SNI dan Organik Indonesia. Nah, di sini juga ada tertera ya nama penjualnya di sini. Ini contohnya Budi Santoso. Lalu kalau misalkan mau menghubungi pemilik juga bisa di sini, ada hubungi via WhatsApp atau lihat produk lainnya. Di sini ada deskripsi produknya, baru tertulis kopi Malang ya. Ini tampilannya interaktif sih, supaya para warga juga mudah untuk mencari produk-produk apa saja yang ada di desanya, produk UMKM atau produk apapun ya. Oke, lanjut kita ke konten. Di sini ada berita, ada layanan, dan galeri. Kita ke berita dulu. Nah, di sini ada berita desa ya. Tadi udah disinggung juga di depan ya, untuk melihat kabar-kabar berita terbaru dari desa ya. Seperti ini tampilannya. Di sini khusus untuk berita aja, bisa dicari juga beritanya di sini. Oke, kita bisa lanjut ke layanan ya, layanan publik. Ini ya layanan desa ya. Ini sudah disinggung juga di beranda depan. Ada pengurusan kartu nikah sampai surat keterangan tidak mampu juga ada. Oke, ini saya berikan contoh ya soal bagaimana jika kita ingin mendownload formulir. Misalkan kita mau pengurusan KTP di sini, kita tinggal klik. Lalu di sini terbaca ya ada estimasi waktunya sekitar 7 sampai 14 hari kerja, biayanya gratis. Ini tentang layanan, persyaratannya seperti apa, ada surat pengantar, ada fotokopi kartu keluarga, foto berwarna, ukuran 3x4, dan mengisi formulir permohonan KTP. Nah, ini prosedurnya seperti ini, ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini untuk mengunduh berkasnya ada di sini ya, kalian tinggal klik saja di sini. Ini untuk layanan desa. Lanjut ke galeri. Ya, galeri udah dijelasin juga di depan ya. Ini untuk dokumentasi apa aja kegiatan yang sudah berlangsung di desa ya. Nah, itu aja untuk keseluruhannya. Kita juga bisa klik di sini ya kalau misalkan suka tampilan yang misalkan lebih terang, atau klik lagi untuk tampilan yang gelap. Ini sesuaikan dengan selera aja ya. Oke, seperti yang saya janjikan di depan, untuk para perangkat desa ya, para operator desa, saya akan memberikan sneak peek singkat terkait backend yang ada di website sistem informasi desa ini. Yuk kita cek sedikit aja. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini ada dashboard, ini bisa lihat ya total penduduk, jumlah kakak, ada UMKM aktif, dan yang lainnya. Di sini bisa lihat statistik pengunjung, demografi penduduk, ada realisasi APBDes, produk UMKM, dan ada asik cepat, dan yang lainnya ya. Dan ini sini ada update nih. Di sini ada pemerintahan, bisa diedit ya untuk profil desanya dan semacamnya. Ada bagian wilayah dan data, ada keuangan, ada ekonomi, ada konten, ada transparansi, layanan publik, dan juga pengaturan dari website ini sendiri ya.
Kira-kira seperti ini tampilan back-end-nya. Di sini adalah bagian untuk para operator desa bisa menginput data, mengedit data gitu, menambah informasi berita, melayani pengaduan dan semacamnya. Inilah tempat untuk para operator bisa mengelola website ini. Oke, itu tadi tur singkat kita di dalam website Sistem Informasi Desa Sukamaju by Ozolab. Tampilannya modern, interaktif, dan mudah untuk dipahami. Intinya digitalisasi ini bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi soal efisiensi. Warga dimudahkan dengan akses mandiri dan perangkat desa pun terbantu dengan pengelolaan data yang lebih rapi melalui backend yang tadi sudah kita intip sedikit ya. Kalau menurut kalian fitur apa yang paling berguna di website ini? Atau ada saran fitur lain yang harus ditambah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp warga supaya makin banyak yang tahu kemudahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.